Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Baiklah, Ibu akan langsung saja memulai pelajaran pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi implisit. Ya, pada materi pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang turunan fungsi dasar trigono, kemudian nilai turunan. Nah, pada hari ini kita itu belajar tentang turunan fungsi implisit. Ini masih ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadinya, untuk materi ini, apa sih yang dimaksud dengan fungsi implisit? Fungsi implisit adalah fungsi yang memiliki variabel 2 atau lebih yang ingin diturunkan. Jadi yang biasanya kita kan membuatnya, misalkan kalau pertemuan sebelumnya kan kita buatnya Y sama dengan tiliti X kuadrat tambah tiliti X sama dengan tiliti konstanta, itu kita turunkan terhadap X. Jadi sekarang bila diberikan suatu soal, itu ruas kiri dan ruas kanan masing-masing kita turunkan yang memuat variabelnya lebih dari satu. Ya, jadi untuk itu materi apa yang harus kita pelajari atau rumus apa yang kita pelajari untuk bisa menyelesaikan soal ini? Yang pertama tentu kamu harus mengetahui tentang turunan fungsi trigono. Apa turunan sin, apa turunan cos, apa turunan tan, kemudian apa turunan dari kotan, sekan dan kotangen. Kemudian kosekan. Kemudian juga kamu harus tahu juga tentang turunan dasar aljabar. Misalkan 2x diturunkan menjadi 2 dan seterusnya. Ya, tapi di antara itu kita juga harus ingat di sini ada dua konsep yang harus kamu pelajari di sini. Yang pertama adalah aturan rantai. Kalian masih ingat ya tentang cara menurunkan suatu fungsi dengan menggunakan aturan rantai? Artinya kita turunkan dari bagian yang paling luar. Yang paling luar ya. Setelah diturunkan yang luar, baru kita turunkan ke isi yang dalamnya. Oke? Kemudian kita juga harus ingat tentang rumus U kali dengan V. Masih ingat tentang rumus U kali V ya? U kali V itu adalah U aksen kalikan V, U aksen kalikan V, ditambah U kali V aksen. Gitu ya anak ya. Kemudian dari sini kita nanti akan membahas ada 6 soal yang akan kita bahas di sini. Untuk 3 soal yang pertama, kita bahas yang pertama ini dulu ya. Kemudian 4 sampai 6 kita akan bahas ini. Sengaja Ibu pisah ini supaya 1 sampai 3 itu untuk pemahaman dasar. Oke? Kalau setelah kamu pahami 3 yang dasar, kemudian baru kita masuk ke tahap yang kedua. Ya nak ya. Di sini masih kita mencari apa? DY per DX. DY per DX. Oke. Coba kita mulai ya. Untuk yang bagian pertama. Yang pertama diberikan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat ditambah 54x dikurang 8y tambah 49 sama dengan 0 ya. Di sini seperti yang di awal Ibu katakan, di sini kita menurunkan ruas kiri dan ruas kanan sekaligus. Jadi kamu tidak perlu mengubah bentuk y sama dengan bla 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 bla. Oke? Jadi kita mulai saja. Untuk bagian ruas kiri, di sini ada berapa bagian yang kamu lihat? Ada 5 bagian. Yang pertama adalah 9x kuadrat, yang kedua adalah 4y kuadrat, yang ketiga adalah 54x, yang keempat adalah min 8y, dan yang kelima adalah 49. Oke, satu-satu akan kita turunkan. Ya, kita mulai dari 9x kuadrat. 9x kuadrat kalau kita turunkan menjadi 18x. Betul ya? Hurufnya X atau Y yang kamu lihat dari 9x kuadrat? X ya. Berarti kalau X kita turunkan terhadap X menjadi DX per DX. Oke, itu hasil turunan kita untuk yang bagian pertama. Kemudian untuk bagian kedua, kita punya di sini 4y kuadrat. 4y kuadrat itu kalau diturunkan jadi apa nak? 4y kuadrat kalau diturunkan menjadi 8y. Di sini kita menggunakan huruf Y. Menggunakan huruf Y, berarti kita turunkan terhadap X menjadi DY per DX. Kemudian langkah yang ketiga atau bagian ketiga itu 54X. 54X kalau kita turunkan menjadi 54. Di sini kita untuk bagian ketiga kita menggunakan variabel X. Artinya kita turunkan X terhadap X. Ya, kita menggunakan huruf X ya. Kemudian untuk yang berikutnya 8y kuadrat, 8y, untuk 8y itu min 8y kita turunkan menjadi min 8 ya.
di sini nampak samamu huruf Y, berarti DY per DX. Sementara 49 itu adalah konstanta. Kalau kita turunkan menjadi 0. Di sini Ibu tidak menuliskan plus 0-nya ya. Ibu langsung sama dengankan. Turunan dari 0 itu sama dengan 0. Oke. Sudah mengertikah kamu baris pertama? Artinya di sini kita turunkan seperti biasa. Nanti kamu lihat apakah hurufnya X atau Y. Kalau hurufnya X, maka di atasnya dalam bentuk huruf DX. Ya. Di bawah semuanya adalah huruf DX. Di atas ini tergantung dari hurufnya. Kalau hurufnya X, maka kamu buat DX. Kalau hurufnya Y, kamu buat DY. Gitu ya. Untuk baris kedua, kita rapikan sebentar. Artinya di sini apa nih Bu? DX per DX itu kita jadikan 1. DY per DX itu tak bisa kita apa-apakan. DX per DX itu adalah 1. Dan DY per DX itu adalah tetap. Artinya, untuk bagian pertama, kita mendapatkan adalah 18X. Untuk bagian kedua, kita dapatkan 8Y kali D per DX. Kemudian untuk bagian ketiga, kita dapatkan adalah 54. Dan yang bagian keempat, itu kita dapatkan adalah min 8 kali DY per DX. Sama dengan 0. Oke. Apakah sudah mengerti untuk baris kedua? Kita lanjut ke baris ketiga. Pada baris ketiga, di sini fungsi kita adalah kita meninggalkan DY per DX di ruas kiri. Artinya pertama Ibu buatkan dulu DY per DX. Di baris kedua nampak samamu bahwa yang menggunakan DY per DX atau yang diikuti oleh DY per DX adalah 8Y, dan min 8. Artinya kita letak di depan DY per DX-nya. Artinya yang memiliki DY per DX itu adalah 8Y kurang 8. Sementara yang lainnya yang tak memiliki DY per DX itu kita pindahkan ke ruas kanan. Menjadi 18X dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 18X. 54 kalau kita pindahkan ke ruas kanan itu menjadi min 54. Oke, sehingga di sini kita dapatkan bahwa DY per DX kita sama dengan tentu ruas kiri kalau kita pindahkan ke ruas kanan dalam bentuk perkalian kalau kita pindahkan menjadi pembagian. Artinya min 18X dikurang 54 perkan 8Y dikurang 8. Oke, sebetulnya sampai sini jawabanmu sudah benar. Tetapi jika seandainya kamu mengerjakan ini soal pilihan berganda dan tidak ada jawabannya seperti ini, tentu kamu diminta untuk menyederhanakannya ke bentuk yang paling sederhana. Jadi kita lihat atas dan bawah terlebih dahulu. Bagian kanan ya, min 18X dikurang 54 dan 8Y dikurang 8 itu masing-masing kelipatan dari 2. Oke, kalau kelipatan 2 artinya kita bisa bagi atas dan bawah masing-masing 2. Menjadi untuk bagian atas itu menjadi min 9X dikurang 27. Min 9X dikurang 27. Untuk bagian bawah itu menjadi 4Y dikurang 4. Untuk bagian atas, min 9X dikurang 27 masing-masing kelipatan dari min 9. Jadi Ibu keluarkan min 9-nya menjadi X ditambah 3 ya, untuk isi dalamnya ya. Sementara yang bagian bawah, tadi kita dapatkan bahwa 4Y kurang 4. 4Y kurang 4 itu masing-masing kelipatan dari 4. Artinya, kita bisa keluarkan angka 4 di bagian depan tanda kurung. Menjadi 4 kalikan dari Y kurang 1. Itulah hasil yang paling sederhana untuk nomor 1. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai agak mengertikah kalian? Oke, coba kita lanjut ke nomor 2 ya. Untuk nomor 2, diberikan X kuadrat ditambah XY tambah Y kuadrat itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara soal nomor 2 dengan nomor 1. Untuk soal nomor 1 itu tidak ada, itu pemain tunggal. Artinya X kuadrat, Y kuadrat, X aja, Y aja, maupun konstanta. Tetapi untuk nomor 2 itu adalah X kuadrat ditambah X kali Y tambah Y kuadrat sama dengan 1. Di sini nampak sama kita, untuk bagian ruas kiri itu ada 3 bagian, yaitu adalah X kuadrat, XY, dan Y kuadrat. Untuk XY itu perkalian antara 2 variabel, X dan Y. Artinya kita diminta untuk menggunakan rumus U kali V. Oke ya? Oke, kita coba. Untuk bagian ruas kiri kita lihat terlebih dahulu. X kuadrat kalau diturunkan menjadi 2X. Hurufnya apa anak-anak? X ya, berarti kita buatkan DX per DX. Kemudian untuk bagian kedua itu adalah X kali Y.
X kali Y. Artinya kita gunakan rumus U kali V. Jadi langkah pertama kita buat dulu terlebih dahulu tanda kurung. Agak lebar ya. Kemudian langkah yang kedua kita gunakan rumus U kali V. Apa konsep turunannya? U aksen V tambah U kali V aksen. Di sini U kita adalah X, V kita adalah Y. Artinya kalau mencari U aksen itu adalah turunan dari X adalah 1. Kemudian huruf apa yang kita pakai? X ya, berarti dx per dx. 1 kali dx per dx itu sama dengan dx per dx. Jadi turunan dari U adalah dx per dx. Karena diminta adalah U aksen kalikan V, berarti kita buat dx per dx kalikan dengan V, yaitu adalah Y. Kemudian ditambah dengan U kali V aksen. U kali V aksen. Di sini U kita adalah X. V aksen kita apa? Pertama, kamu turunkan dulu Y. Y kalau diturunkan menjadi 1. Kita menggunakan huruf Y, artinya 1 kalikan DY per DX. Berarti kita kalikan dengan U menjadi X kali DY per DX. Oke? Untuk bagian ketiga, kita gunakan Y kuadrat. Artinya kalau kita turunkan menjadi 2Y, hurufnya yang kita pakai apa nak ya? Y. Berarti kita gunakan DY per DX. Sama dengan berapa? Kalau bilangan atau angka 1 kita turunkan, itu asalnya adalah 0. Berarti kita buat sama dengan 0. Itu baris pertama ya nak ya. Baris kedua, kita merapikan terlebih dahulu. Di mana kalau ada ketemu bentuk dx per dx, kita jadikan dalam bentuk angka 1. Jadi 2x kali dx per dx itu menjadi 2x. Untuk bagian kedua, dx per dx kalikan y itu menjadi y. Kemudian untuk bagian ketiga, x kalikan dy per dx itu adalah tetap. Ditambah x kali dy per dx. Untuk bagian yang keempat, itu adalah 2y kali dy per dx. Artinya tetap ya, kita buat ya. Berarti 2y dy per dx sama dengan 0. Setelah kita rapikan, untuk baris ketiga, kita keluarkan yang masing-masing punya dy per dx-nya. Jadinya ibu buat dy per dx. Apa yang memiliki dy per dx? Nah, di sini bisa kamu lihat adalah x ditambah 2y. Artinya kita buatkan dalam tanda kurung x tambah 2y. Kemudian kita buatkan sama dengan untuk yang bagian kiri yang tidak memiliki dy per dx, kita pindahkan ke bagian ruas kanan. 2x kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 2x. Y kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi min y. Jadinya kita buat min 2x dikurang y. Oke, sudah mulai paham ya nak ya? Kemudian dari sini kita tentukan bahwa dy per dx kita adalah, tentu yang ruas kiri kita pindahkan ke kanan menjadi pembagian. Oke, sama dengan min 2x dikurang y perkan x ditambah dengan 2y. Oke. Seandainya ini jawaban kamu sudah benar ya. Kalau tidak ada di pilihan berganda seperti ini, berarti kita diminta untuk merapikannya lagi. Jadi gimana caranya Bu? Untuk bagian atas kamu lihat masing-masing memiliki tanda negatif atau tanda minus. Artinya, bolehkah kita keluarkan? Boleh. Kita keluarkan dan kita letak di bagian pertengahan pada pecahannya. Menjadi seperti ini. Ibu letak minnya di bagian tengah. Jadi, untuk bagian atas menjadi 2x tambah y, sementara bagian di bawah itu adalah tetap x tambah 2y. Oke, kita boleh lanjut ke nomor 3 ya nak ya. Oke, ibu lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3 diberikan soal seperti ini. X kalikan y kuadrat ditambah cos y sama dengan 0. Oke, beda antara soal nomor 3 dengan soal nomor 1 dan 2 apalagi nak? Oke, bedanya apa? Nampak samamu ya. Di sini kita mulai memasukkan bentuk trigononya. Bu, apakah cara kerjanya beda nggak Bu dari yang 2 yang pertama? Tidak, tetap sama ya. Jadi di sini kita lihat pada bagian ruas kiri itu ada 2 bagian, yaitu adalah xy kuadrat dan cos y. Jadi di sini kita coba menurunkan satu demi satu. Oke, untuk bagian pertama yang kamu lihat adalah x kali y kuadrat, x kali y kuadrat. Jadi di sini kita menggunakan rumus apa untuk menurunkannya? Rumus u kali v. Oke, langkah pertama kita buat terlebih dahulu tanda kurung yang agak lebar. Oke.
Jadi langkah yang kedua, kita tentukan terlebih dahulu. Yang mana U-nya, yang mana V-nya. U-nya adalah X kuadrat. V-nya adalah Y kuadrat. Artinya, U aksennya menjadi, kalau X, U-nya adalah X, kalau diturunkan menjadi apa, nak? X diturunkan menjadi 1. Hurufnya apa? X. Berarti kita buat dx per dx. Jadi 1 kali dx per dx. Oke? Karena diminta adalah U aksen kalikan V, maka kita buat apa jadinya? Dx per dx kalikan Y kuadrat. Karena V kita adalah Y kuadrat. Ditambah U kali V aksen. U kita adalah X. V kita adalah Y kuadrat. Artinya, kalau mencari V aksen, itu menjadi apa? 2Y, Y kuadrat kalau diturunkan menjadi 2Y kali, huruf kita apa, nak? Y, berarti DY per DX. Itu kita buat. Sehingga U kali V aksen bentuknya seperti yang di slide. U kali V aksen. Oke. Kemudian untuk bagian kedua, cos Y. Kalau cos, kita turunkan menjadi min sin Y. Betul kan? Betul. Kemudian kita menggunakan huruf Y. Artinya kita harus buat dalam bentuk DY per DX. Sama dengan 0 kalau kita turunkan menjadi tetap 0. Itu dia. Oke? Itulah di baris kedua ini. Artinya kita menurunkan masing-masingnya. Baris ketiga, kita apa? Baris kedua, tadi baris pertama ya. Sekarang baris kedua. Baris kedua kita merapikannya terlebih dahulu. Ya, dx per dx itu sama dengan 1. 1 kali y kuadrat itu adalah y kuadrat. Kemudian untuk bentuk yang kedua, x kali 2y, apakah boleh Ibu buat 2xy? Sangat boleh. Jadi tambah 2xy kali dy per dx. Dikurang sin y kali dy per dx. Sama dengan 0. Oke ya? Setelah ini, untuk baris ketiga, kita keluarkan masing-masing DY per DX-nya. Ya, Ibu standby, Ibu buat DY per DX. Pada baris kedua, yang nampak samamu, yang memiliki DY per DX apa? 2XY dan min sin Y ya. 2XY dengan min sin Y ya. Berarti kita letakkan di depan tanda kurung. 2XY dikurang sin Y. Oke, sama dengan Y kuadrat tentu kita pindahkan ke ruas kanan. Karena dia tidak memiliki DY per DX. Nah, berarti min Y kuadrat. Lalu, kita mau cari DY per DX nih. Jadi, DY per DX kita jadinya tinggal apa? Tentu yang bagian kiri, ruas kiri, yang 2XY dikurang sin Y, kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Menjadi min Y kuadrat per kan 2XY dikurang sin Y. Inilah jawaban kita untuk nomor 3. Tetapi kalau seandainya tidak ada di pember ganda, bagaimana langkah kamu berikutnya? Berarti min pada bagian atas, min Y kuadrat, itu kan boleh Ibu pindahkan di bagian tengah. Di pecahan ini. Menjadi min, ya. Min di atas, Ibu jadikan di pertengahan. Berarti di atasnya tinggal apa lagi, nak? Y kuadrat. Di bawahnya, 2Y kurang sin Y. 2XY dikurang sin Y. Oke ya? Oke. Untuk nomor 4, yuk kita lihat. Di sini kita punya cos Y sama dengan X ditambah dengan sin X. X tambah dengan sin X. Artinya, di ruas kiri itu ada 1 bagian. Di ruas kanan itu ada 2 bagian. Ya, 2 bagian ya. Jadi, kita turunkan secara bersamaan. Oke. Jadi, di sini kita punya cos Y. Cos Y ya, cos Y. Jadi, untuk bagian kiri, kalau kita turunkan cos Y menjadi apa? Cos kalau diturunkan menjadi min sin Y. Karena huruf kita adalah Y, maka kita pakai DY per DX. Sama dengan turunan dari X itu adalah 1. 1 ya. Kenapa Ibu buat DX per DX, Bu? 1 dikalikan dengan variabel kita kan X ya, DX per DX. 1 kali DX per DX itu sama dengan DX per DX. Ditambah turunan dari sin X itu apa ya kira-kira anak? Sin kalau diturunkan menjadi cos. Berarti kita buat cos X. Ya. Kemudian kita menggunakan huruf X. Artinya kita buatkan
dx per dx. Oke? Sudah mengerti kalian untuk baris pertama? Kita masuk ke baris kedua. Oke? Untuk baris kedua, sesuai dengan langkah kita seperti nomor 1 sampai nomor 3, kita akan menyederhanakannya terlebih dahulu. Di mana kalau ketemu dalam bentuk dx per dx, kita jadikan dalam bentuk angka 1. Oke? Berarti untuk bagian kiri tak ada yang diubah. Masih tetap sama ya? Sama dengan dx per dx itu sama dengan 1. Kita buat 1. Ditambah dx per dx ini juga kita jadikan 1. 1 kalikan cos x itu sama dengan cos x. Jadi kita dapat dy per dx itu sama dengan min sin y kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. Berarti jadinya 1 tambah cos x per kan sin y. Ini boleh kita rapikan lagi kalau seandainya tidak ketemu di pilihan berganda atau di isian. Berarti kita buat dy per dx sama dengan min yang di bagian penyebut, ibu pindahkan ke bagian tengahnya. Ya, baru kita buat untuk di atas adalah 1 ditambah cos x per kan sin y. Itulah jawaban kita untuk nomor 4. Oke, tinggal 2 soal lagi ya anak-anak ya. Kita masuk ke nomor 5. Untuk nomor 5 diberikan 3x kali sin y itu sama dengan tan y. Nah, di sini ibu bisa menurunkan ya, di bagian kiri kita turunkan, bagian kanan kita turunkan, ya. Oke, kita coba turunkan secara bersama-sama ya. Nah, jadinya di sini bagaimana cara kita mengerjakannya, Bu? Oke, kita mulai. Untuk bagian kiri yang nampak samamu adalah 3x kali sin y. Artinya di sini kita menggunakan bentuk u kali v. Jadi u kita adalah 3x, u kita adalah 3x ya, dan v kita adalah sin y. Jadi untuk menggunakan rumus U kali V, berarti bagian pertama kita adalah U aksen kalikan V. U aksen kita adalah 3X diturunkan menjadi 3. Kita menggunakan huruf X, berarti DX per DX, dikalikan sin Y. Artinya ini U aksen kalikan dengan U aksen kalikan dengan V. Ditambah U kali V aksen. U kita adalah 3X, tetap ya, nanti tetap ya 3X. Sin Y kalau diturunkan menjadi cos Y. Karena kita menggunakan huruf Y, maka dy per dx. Sehingga turunan kita U kali V aksen menjadi U-nya 3x tetap ya. Dan ini V aksen kita. Oke? Sama dengan turunan dari tan yang kamu ingat apa? Sekant kuadrat Y. Sekant kuadrat ya. Karena kita menggunakan huruf Y, maka menjadi dy per dx. Oke. Untuk baris kedua, kita rapikan terlebih dahulu. dx per dx itu sama dengan 1. Berarti dikalikan 3, tetap menjadi 3 sin y. Untuk bagian kedua, apakah ada dx per dx? Tidak ada kayaknya enak ya. Berarti kita turunkan aja. 3x kali cos y, kalikan dy per dx. Sama dengan, salin lagi ya. Nah, baris ketiga, kita kelompokkan yang masing-masing punya dy per dx. Bu, yang bagian kiri ada dy per dx, Bu. Bagian kanan juga ada dy per dx. Artinya, tentu salah satu ruas mengalah untuk pindah ke ruas yang lain. Jadi di sini, Ibu pindahkan posisi dy per dx di bagian ruas kanan ke bagian kiri. Artinya, kalau kita buatkan dy per dx, untuk bagian depannya menjadi apa, anak-anak? Tentunya, 3x cos y kurang dengan sekant kuadrat y. Begitu ya? Ya. Sama dengan 3 sin y di bagian ruas kiri, ini Ibu pindahkan ke ruas kanan menjadi min 3 sin y. Sehingga kita dapat dy per dx kita menjadi min 3 sin y per kan 3x cos y dikurang sekant kuadrat y. Gitu ya. Bu, kalau seandainya nggak ada jawabannya di pilihan berganda gimana, Bu? Bagaimana akal kali kita? Min di atas, kita bisa pindahkan ke bagian tengah ya, atau bisa juga ke bagian bawah ya. Jadi tidak harus melulu di bagian tengah. Bisa juga kamu pindahkan ke bagian bawah. Kalau kita pindahkan ke bagian bawah, artinya tentu yang bagian atasnya jadi positif ya. Bagian bawahnya menjadi apa? Bagian bawahnya kalau kita kalikan dengan negatif yang diturunkan dari atas tadi menjadi apa? Sekant kuadrat y kurang 3x kali cos y. Begitu kira-kira untuk jawaban kita nomor 5. Oke? Kita masuk ke nomor 6 lagi ya. Oke. Ini the last number nih. Oke.
kita masuk nomor 6. Kita punya X kali Y tambah sin Y sama dengan 1. Oke. Jadi kita untuk bagian kiri kita punya 2 bagian. Untuk bagian kanan kita punya 1 bagian. Berarti masing-masing kita turunkan. Ya. Jadi pertama kita turunkan dulu X kali Y. Untuk bagian kiri, bagian pertama. Jadi pertama Ibu buat dulu tanda kurungnya. Yang U kita adalah X, yang V kita adalah Y. Jadi kita gunakan rumus U kali dengan V. Ya. U kali V kalau kita turunkan tadi apa anak-anak? U aksen kalikan V tambah U kali V aksen. Jadi pertama kita mulai dulu ya. U aksen kalikan V. U aksen karena U kita adalah X, berarti kalau U aksen kita adalah 1. Karena urutnya adalah X, berarti DX per DX. DX per DX ya. Baru kita kalikan dengan Y. Itulah yang namanya U aksen kalikan dengan V. Angka 1 kenapa hilang, Bu? Karena 1 kalikan DX per DX itu sama dengan DX per DX. Oke, sip. Ditambah, oke, U kali V aksen. U kita kan X. V kita Y. Berarti kalau Y diturunkan menjadi apa? 1. Karena kita menggunakan huruf Y, maka kita jadikan DY per DX. Artinya kita dapat X kalikan DY per DX. Kemudian, untuk bagian kedua, sin Y. Kalau sin Y kita turunkan menjadi cos Y. Cos Y ya. Karena di sini pakai huruf Y, maka kita kalikan dengan DY per DX. Sama dengan berapa, Bu? Angka 1 kalau kita turunkan menjadi 0. Jadi kita buat 0. Ya. Baris kedua, kita rapikan sebentar. DX per DX itu sama dengan 1. 1 dikalikan Y, itu adalah Y. Ditambah, yang bentuk kedua itu nggak ada yang bisa disenakan ya. Berarti X kalikan DY per DX. Ditambah cos Y kalikan DY per DX. Sama dengan 0. Oke. Untuk baris ketiga, apa yang kita lakukan anak-anak? Iya. Kita keluarkan DY per DX-nya di bagian ruas kiri. Oke? Berarti Ibu buat dulu DY per DX. Apa yang kita buat di bagian depannya? Di sini yang nampak samamu adalah di depan DY per DX-nya ada huruf X, ada cos Y. Artinya kita jadikan untuk satu bagian. Itu adalah X tambah dengan cos Y. Sama dengan Y, kalau kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min Y. Jadi kita dapat di sini DY per DX kita sama dengan min Y per kan. X ditambah dengan cos Y. Ya. Yang min di atas boleh kita pindahkan ke bagian tengah seperti biasa. Bagian tengah ya, ini bagian tengah ya. Y per X ditambah dengan cos Y. Oke? Apakah sudah mengerti dari penjelasan Ibu Ari dari tadi sampai sekarang? Jadi hari ini kita belajar turunan fungsi implisit. Ibu membahas soal, ada 6 soal yang Ibu bahas. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya di Google Classroom ya. Silakan buka di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih semuanya anak-anak.